gas ya. Duh, min satu topik nih. Emang udah ini. Oke, gas lah. Mulai langsung saja. Ini kayaknya cuman setengah jam deh. Cuman setengah jam izin. Kalau setengah jam ya izin banget nih. Izin banget. Soalnya cuman 5 soal doang. Kita bahas cuman 5 soal doang. Izin. Izin. Sisanya memberi advice. Aduh, advice itu artinya apa ya? Oh, kita nggak tahu lagi di sini. Bentar. Caranya. Oke, di sini. Oke, langsung saja lah ya. Kita bahas bangun ruang tapi pot. Apa sih bangun ruang tapi pot? Jujur ini materi apa? Soal airdrop ya. Soal airdrop. Soal, kayaknya belum turun deh di fundamental. Gue juga kurang tahu tapi gue nanya teman gue yang anak funda itu tuh materinya mereka tuh langsung ke kaidah pencacahan. Udah bangun ruang 2 ya kalau nggak salah. Kalau salah koreksi aja. Izin. Izin nih, izin. Oke. Kita langsung saja lah ya. Kita bahas soal. Udah di record belum? Udah ya, Bang Cah? Aman ya? Aman lah ya? Aman lah ya, aman lah ya. Oke. Jadi di sini kita baca dulu soalnya. Sebuah pot tanaman berbentuk silinder. Silinder tuh tabung ya. Silinder di sini tabung. Silinder tuh tabung. Terbuat dari tanah liat. Oke. Perbandingan jari-jari dan tinggi pot adalah 2:3 pi. Kita tulis dulu nih perbandingannya. Jari-jari itu kita notasikan sebagai R. Dan tinggi pot tuh kan perbandingan ya. Jadi per T sama dengan, karena adalah 2:3 pi, jadi kayak gini, 2/3 pi. Nah, kita di sini udah ada gambarnya nih. PQ adalah tinggi pot, berarti ini dari sini ke sini itu tinggi pot. PQ adalah tinggi pot, sedangkan R adalah titik pada lingkaran alas pot dari titik Q hingga titik P, yang ini ya, berarti yang ini. Oke. Seutas benang pink dengan panjang 10 pi cm melilit pot tersebut dengan teratur. Dengan teratur itu berarti di sini tuh teratur tuh jadi kayak rapih lah teratur tuh. Nah, panjangnya 10 pi berarti dari yang pink ini muter gitu. Set, itu tuh panjangnya 10 pi. Nah, gimana ditanyakan di sini tuh tinggi pot tersebut adalah berarti ditanyakannya PQ-nya. PQ-nya berapa? PQ-nya berapa? Ini ada di airdrop kah? Baru join. Jujur di airdrop Axel, jujur di airdrop Axel. Airdrop Funda tuh soalnya sampai bangun ruang 2, nggak tahu kenapa. Tapi kalau ada teman-teman yang punya linknya boleh aja di share, boleh aja sih di share. Nah, di sini gimana cara kita nyari dengan informasi cuman seperti ini. Nah, caranya adalah kita pretelin satu-satu si tabungnya. Kalau dipretelin satu-satu si tabungnya tuh kayak gini. Bentar. Terus gini, bener gak? Kayak gini. Kalau dipretelin satu-satu. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Izin bertanya nih, bener gak? Boleh, airdrop PM. Boleh. Yang mana tuh? Boleh aja. Nah, boleh Bang Dit. Nah, di sini kita tulis sudut-sudut yang diketahui. Ini P, ini Q, misalkan ini R boleh, ini P aksen boleh. Nah, di sini gimana caranya kita tahu seutas benang pink itu dari mana ke mana? Karena di sini tuh dari P ke Q, tapi kan memutar ya. Memutar tuh sebenarnya kayak gini guys. Sebenarnya kayak gini. Kita pakai pink aja. Kayak gini sebenarnya. Dari Q ke P aksen. Kenapa kayak gitu? Kalau misalkan kalian punya kertas HVS lah ya. Kalau punya kertas HVS, kalian bisa gambarin di kertas HVS-nya dari pojok kiri bawah ditarik garis ke pojok kanan. Nanti itu terus
kalian bentuk kayak tabung. Nah, itu tuh bakal mirip banget kayak ini. Bakal mirip banget. Bakal approve lah pokoknya. Bakal approve izin. Bakal approve di sana. Nah, terus gimana cara nyarinya kita? Kalau misal bentar. Nggak keambil dia. Nah, di sini di sini di sini aja lah ya. Ada bawah dikit. Oke. Nah, di sini kita dapat tahu nih kalau misalkan dari Q ke R tuh itu tuh sebenarnya keliling tabung. Bener gak? Kalau Q ke R tuh keliling tabung. Keliling dari si lingkaran. Keliling lingkaran tuh apa? Keliling tuh sama dengan mana sih keliling? Q ke R tuh 2 pi R. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan apa ini selimut tabungnya tuh bawahnya tuh ini ya, bawahnya tuh keliling lingkaran kan. Jadi bisa kita ketahui nih kalau misalkan ini tuh 2 pi R. Nah, dari kan tadi ada informasi ya, panjangnya tuh 10 pi cm seutas talinya. Nah, di sini kita tulis dulu 10 pi cm. Nah, tingginya tuh dari mana? Tingginya tuh dari P ke R atau P ke Q sama aja nih. Ini tingginya. Misalkan ini tinggi. Nah, di sini kita dapat ketahui nih kalau di sini udah bisa kita ketahui. Ternyata ini tuh cara mencarinya adalah memakai Pitagoras. Setuju gak guys? Pakai Pitagoras. Setuju gak? Kenapa Pitagoras? Karena di sini 90 derajat ya. Di sini 90 derajat. Setuju gak guys? Atau ada yang mau ditanyakan boleh banget. Nah, karena kita nggak tahu tingginya berapa, kita sebenarnya bisa buat persamaan. Nah, kan di sini kita udah punya ya, udah punya perbandingan. Tadi kita udah punya informasi perbandingan. Nah, kita isolasi nilai si T. Jadi, kalau T diisolasi, berapa nih? T sama dengan 3 per 2 pi R. Bener gak guys? Bener gak? Bener gak? Izin. Bener gak? Jadi 3 per 2 pi R. Kalau kita isolasi si T-nya. Bener gak? Harusnya benar sih. Kayaknya ya. Kalau kita bukan kali silang, maksudnya isolasi. Ya, itu loh. Nah, di sini kita bisa buat persamaan. Buat persamaan Pitagoras. Jadi, karena miringnya di sini, ini PQ kuadrat sama dengan T kuadrat sama dengan plus kok sama dengan plus 2 pi R kuadrat. Nah, di sini di sini PQ kuadratnya tuh kok gitu sih? PQ kuadratnya tuh berapa? PQ kuadratnya tuh 10 pi kuadrat sama dengan T kuadratnya tuh berapa? T kuadratnya tuh 3 per 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat. Nah, di sini bisa kita hitung nih. Di sini 100 pi kuadrat sama dengan 9 ya, 9 per 4 pi kuadrat R kuadrat 4 pi R kuadrat. Pi kuadrat R kuadrat. Ada yang salah hitung nggak guys? Siapa tahu ada yang salah hitung. Izin. Ada yang salah hitung nggak? Benar ya, aman lah ya. Aman sih harusnya. Di sini karena semuanya ada pi kuadratnya, ada pi kuadrat, ada pi kuadrat, ada pi kuadrat, bisa kita bagi kedua ruas dengan pi kuadrat, dengan pi kuadrat dibagi pi kuadrat. Nah, jadi 100 sama dengan 9 per 4 kuadrat plus kuadrat. Nah, di sini udah ini masih pecahan kan? Kita buat aja dua-duanya pecahan supaya sama lah ya. 4 tuh kalau pecahannya berarti berapa? Kalau 4 pecahannya berapa? 4 tuh tolong hitungin dong guys, izin. 4, 8, 16, 25 per 4 ya. Oh, itu udah hasilnya ya. Iya 16 ya, 16. 100 sama dengan 9 per 4 R kuadrat plus 16 per 4 R kuadrat. Di sini berarti
100 sama dengan 25/4 R kuadrat. Bener gak? Bener gak, guys? Bener gak? Bener gak, guys? Bener gak? Bener, oke ya, bener ya. Aman ya? Aman sih harusnya. Kalau ada salah hitung, maaf. Di sini kita bisa kali kedua ruas dengan 4/25. 4/25 kali 4/25. Nah, jadi kan di sini habis ya. 25 habis karena terbagi. Mana sih? Ini. Nah, jadi di sini hasilnya 4 kali 100 per 25 sama dengan R kuadrat. 25 dibagi 100 supaya gampang 4. 4 kali 4, 16. R kuadrat. Nah, di sini baru R kuadrat nih. R kuadrat, R kuadratnya. Ini baru R kuadrat. Kalau misalkan karena kita pengennya R doang, kita akarkan kedua ruas. Akarkan kedua ruas jadi 4. Bener gak, guys? Plus minus 4. Tapi karena panjang jadinya plus doang. Gitu. Soalnya kan panjang nggak ada minusnya ya. Nah, di sini King bisa diulang kenapa benang bisa jadi diagonal persegi panjang. Kalau misalkan mau pembuktiannya, coba pakai kertas HPS. Mana? Ini kertas HPS. Nah, ini coba ini tuh dari ujung kiri sini kelihatan nggak sih? Dari ujung kiri sini kelihatan nggak ya? Bentar. Dari ujung kiri sini ke pojok sini. Nah, nanti tuh kalau misalkan di ini dijadiin tabung, nanti bakal mirip kok kayak gitu. Gue udah coba soalnya. Gue udah coba. Iya. Eh, kan, Bang, kenapa bisa jadi 25? Kenapa bisa jadi 25? Karena 25 kan di sini 9 kan tadinya di sini 4-nya bukan pecahan ya. Di bagian sini 4-nya bukan pecahan. Kita jadiin pecahan dulu. Kita samakan penyebut jadinya 16/4. Nah, 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 tuh 25/4 gitu. Aman nggak? Bang NY. Benar, dari sudut kiri jadi ketemu sudut kanan atasnya. Ya, benar. Benar, Bang Ucup. Aman nggak, Bang NY? Aman nggak, Bang NY? Aman nggak? Sampai sini aman nggak? Aman. 16 plus 9, betul. Ini PM airdrop keberapa? Ini airdrop bangun ruang ketiga. Nanti di-share deh soal ininya di drive. Nanti di-share soal fullnya sama pembahasannya. Boleh. Izin Bang, QR tuh kenapa jadi keliling ya? QR kenapa jadi keliling? Nah, QR kenapa jadi keliling? Karena karena si selimutnya tuh kan bawahnya ini ya, bawahnya lingkaran ya. Nah, dari QR tuh, dari Q ke R tuh semuanya, kalau misalkan kita buka itu tuh bakal jadi keliling lingkaran. Keliling si lingkaran, panjang dari perseginya itu, gitu. Karena kita nggak tahu, soalnya tidak cukup informasi lah untuk kita tahu berapa ininya. Jadi kita bisa simpulkan pakai keliling lingkaran ini. Kan ada 2 lingkaran kan. Nah, sama aja P aksen juga pakai keliling lingkaran gitu. Makanya tadi kita bahas dulu cara mempretelin apa? Membuka si tabungnya. Ya, benar, muter gitu si QR-nya. Bisa ini pakai kertas aja kebayang kok. Pakai kertas digulung gitu, kebayang. Itu mirip-mirip tabung. Cuman gak ada atap sama alasnya doang. Gitu. Aman ya, aman ya. Sampai situ aman gak, guys? Sampai situ. Sampai itu aman lah ya. Nah, aman ya. Oke. Nah, tadi karena kita udah ketahui nih jari-jarinya 4, kita tinggal substitusi ke si tingginya. Karena tingginya sama dengan 3/2 pi R. Nah, kita substitusi R-nya karena kita udah ketahui 3/2 pi 4. Jadi 2 kali 6 ya, 6 pi. T sama dengan 6 pi. Nah, di sini hasilnya 6 pi. Harusnya seperti itu.
Kalau misalkan di sini 6pi, kita kita ketahui dulu lah ya. 6pi di sini berarti R-nya kalau disubstitusi jadi 8pi. Oke, aman lah ya. Sampai sini aman nggak guys? Atau ada yang mau ditanyain? Soalnya soal selanjutnya pasti membahas yang pasti bersangkut paut lah. Aman ya? Aman ya? Oke, oke. Oke, kita lanjut. BTW banget, kalian nggak kelas Miss Abby guys, respect banget. Respect banget, apa multitasking orangnya? Apa multitasking nih orangnya? Kalau boleh tahu aja. Nanti nonton record kelas. Kelas. Nggak tahu juga. Sama, baru tahu juga tadi sama dari siapa ya? Bang siapa? Tadi ada dok, ada kok yang ngasih tahu bang. Nggak tahu bang siapa, lupa. Jujur. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Apabila sisi lengkung bagian luar pot akan dicat, maka luas daerah yang dicat adalah sisi lengkung bagian luar pot. Sisi lengkung bagian luar pot tuh yang mana? Kalau boleh tahu, sisi lengkung bagian luar pot tuh yang mana? Yang mana guys? Sisi lengkung bagian luar pot. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang selimutnya, bener gak? Bener gak guys? Bener gak? Selimut. Ya bener, selimut. Selimut sih. Kan bagian lengkung luarnya kan? Selimutnya sih, bener. Selimutnya bagian lengkung luar pot. Jadi seluruh selimutnya mau dicat. Nah, itu tuh sama aja kayak, kan karena udah kita pretelin ya tadi. Udah kita pretelin si tabungnya sama aja kayak persegi panjang. Persegi panjangnya tuh luasnya berapa? Nah, maka luas daerah yang dicat adalah persegi panjang luasnya berapa? Nah, karena di sini kita udah dapet nih si panjang kali lebarnya, jadi kita tinggal hitung aja luasnya sama dengan eh, tinggi dikali eh, tinggi P kali L. P kali L sama aja lah ya, P kali L. P kali L-nya itu apa? PQ, PQ dikali QR, QR. Nah, PQ, QR itu 6 pi dikali 8 pi, 8 pi. Nah, karena L, oke, L tuh jadi 48 ya, 48 pi kuadrat. Bener gak sih? Bener ya? 8 pi dari mana? Itu kan tadi kita udah dapet ya R-nya. R-nya tuh tadi udah dapet. Kan karena QR-nya tuh 2 pi. Karena QR tuh keliling dari si tabung kan. Nah, 2 pi, 2 pi. Jadi kita tinggal substitusi si R-nya. 2 pi R, 2 pi R sama dengan 2 pi dikali 4 sama dengan 8 pi. Nah, seperti itu. Aman lah ya. Sampai segini aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Mau ditanya, tanyain aja, aman banget kok. Jadi di sini kita jawabannya A atau D sih. D soalnya perhatikan kuadratnya ya. Karena pi kali pi itu pi kuadrat. Sama kayak kasusnya A kali A sama dengan A kuadrat. Kayak gitu. Aman aman nggak guys? Aman nggak guys? Sampai sini aman nggak guys? Aman lah ya. Aman 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 atau kecepatan atau gimana nih? Izin. Takutnya kecepatan. Izin izin. Aman aja. Oke. Oke oke. Kita lanjut ke nomor 3. Apabila titik S terletak pada keliling alas pot sehingga panjang busur QS sama dengan 3 pi cm dan titik R adalah titik pada benang. Bentar. Apabila titik S terletak pada keliling alas pot, berarti kita ambil dulu ini supaya kebayang deh. Kalau nggak ambil gambarnya nggak kebayang anjir. Izin.
Oke, kita, tadi udah aman ya, guys, ya? Udah aman lah ya. Kita langsung tulis aja tinggi sama ininya berapa, 6 pi, misalkan sini 6 pi, ini 8 pi. Apabila titik S terletak pada keliling alas pot sehingga panjang busur QS, oke, sama dengan 3 pi cm. Panjang busur QS berarti misalkan panjang busur QS-nya di sini. Ini tuh S. Kedekatan sih. Ini S. S. Nah, itu tuh S tuh 3 pi cm. 3 pi cm. Nah, berarti di sini tuh dari S ke R tuh 5 cm ya, dari S ke R. Bener gak? 5 cm. 5 cm. Karena 8 kurang 3 kan? Bener gak, guys? Bener gak? Kita tulis dulu. Bener kan? Dan titik R adalah titik pada benang sehingga titik R adalah titik pada benang. Jadi titik R-nya tuh di benangnya lah, mau di sini mau mau di mana bisa itu. Tapi sehingga RS sejajar dengan PQ. Kalau RS sejajar dengan PQ berarti RS-nya tuh harus tegak lurus, di sininya harus tegak lurus. Jadi karena kan di sini juga tegak lurus ya. Jadi di sini juga harus tegak lurus. Jadi kayak gini gambarnya. Ini tuh R. Setuju gak, guys? Setuju gak? Setuju gak? Sampai sini setuju gak? Sampai sini setuju gak? Aman lah ya sampai sini, atau bingung? Aman ya. Nah, karena sejajar dengan PQ berarti kita bisa dapat sebut sebangun. Kenapa sebangun? Karena di sini sudut Q-nya sama, misalkan sudut Q-nya alfa. Nah, si si segitiga PQ yang segitiga besarnya juga sudutnya alfa, otomatis yang ini dipaksa jadi beta. Jadi beta, otomatis beta gitu. Aman nggak, guys, sampai sana? Aman nggak, guys, sampai sana? Kita sepakatin dulu ini tuh bahwa ini tuh sebangun. Soalnya sudutnya sama gitu. Jadi kalau misalkan sudutnya udah sebangun, bisa kita cari nih QR-nya berapa. Aman. QR itu berarti 10 min X. Bisa 10 min X, bisa kita cari langsung pakai kesebangunan kayak gini. Kalau gua lebih suka nyarinya langsung. Jadi QR QR per 3 pi sama dengan 10 pi per 8 pi gitu kalau gua. Jadi QR sama dengan, karena ini pi habis, kita bisa, ini kan pi habis. Ini bisa kita sederhanakan jadi 5/4 pi. 5/4, sorry, bukan 5/4 doang. Ini kan di sini masih ada 3 pi ya. 3 pi kita isolasi si QR-nya. Kita isolasi QR-nya. QR-nya sama dengan 5 5/4 dikali 3 pi. Berarti 15/4, QR-nya tuh 15/4 pi. Bener gak, guys? Sampai sini. Aman gak? Jawabannya yang C. Aman gak, guys? Tapi bisa juga 10 min X bisa. Soalnya kan informasinya cukup untuk langsung nyari tahu gitu. Kalau informasinya nggak cukup, bisa kayak gitu 10 min X. Gimana informasi sih? Kalau informasinya lebih fleksibel kemana, ikut aja gitu. Kalau gua. Aman lah ya? Atau di sini ada yang bingung? Kenapa sebangun atau gimana, guys? Gimana aja, langsung aja. Langsung saja. Anjir, apakah nambah soal? Langsung saja kita nambah soal kah? Nambah soal tapi soal apa, anjir? Bingung nih. Izin, jujur bingung. MMA, nggak boleh masalah. Masalahnya, gue belum ngetik ulang. Yang kemarin soalnya diketik ulang. Yang kemarin. Yang 10 pi dari mana? Yang 10 pi, oh sorry. Yang 10 pi dari mana? Dari ini Kak. Dari ini Kak Chelsea. Dari teksnya. Kalau 10 pi udah diketahui dari teksnya. Ada di teksnya, ini 10 pi nih. Mana sih? Ini. Nah, ini 10 pi Kak Chelsea.
Jadi, kita tinggal nyari persamaan, jari-jarinya aja. Aman nggak Kak Chelsea? Ini soal PM berapa? Bangun ruang 3 deh, kalau nggak salah. Nanti di-share di ini. Itu soal soal airdropnya bukan Bang? Iya soal airdrop, nanti gue share kok di ini airdropnya sama pembahasannya. Iya nanti di-share di drive sama gue share. Aman aman. Aman aman. Ini apa nih? Sampai sini lanjut atau gimana? Lanjut atau gimana nih sampai sini? Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, lanjut, lanjut. Aduh. Nah, di sini soalnya kita baca dulu. Apabila titik R berada pada keliling alas spot, titik R berada pada keliling alas spot. Oke. Kayak tadi berarti ya. Bentar, kita tadi masih ke copy nggak sih? Sih. Titik R. Lah, oh, kita hapus dulu langsung saja supaya langsung 6 pi, di sini 6 pi, di sini 8 pi. Nah, apabila titik R berada pada keliling alas spot, oke, sehingga panjang busur QR sama dengan 3 pi. QR itu sama dengan 3 pi. Oke, QR sama dengan 3 pi. QR, R, sorry. Ini tuh 3 pi. Berarti di sini dari R ke R, kok R-nya, kok ini R juga ya? Kita ganti deh. Kita ganti dari R ke R aksen. R aksen aja ya, Pak? Ya, R aksen. Ini tuh berarti 5 pi. Nah, maka jarak R ke benang adalah kalau kalau ditanyakan dari titik ke garis, itu tuh berarti kita tuh harus tegak lurus. Soalnya mencari jarak terpendek. Jadi tegak lurus kalau tegak lurusnya di sebuah garisnya ya. Kalau misalkan kayak gini. Ini tuh tegak lurus gak guys di si garis ini. Tegak lurus gak guys? Di sini tegak lurus gak? Apa enggak? Apa malah ngebangun sudut tumpul, sudut lancip, apa tegak lurus tuh 90 derajat ya? Tegak lurus tuh 90 derajat, izin. Eh di sininya Bang Max Verstappen. Kalau di sini tegak lurus, tapi kalau di sini enggak. Kenapa enggak? Karena di sini tuh yang ini besar sebelah dengan yang ini. Nah, jadi kita harus carinya tegak lurus tuh boleh miring-miring juga, yang penting ke garisnya tegak lurus. Yang penting ke si garis ini nih tegak lurus nih. Ke si garis misalkan ke sini. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini, ini tuh tegak lurus misalkan. Misalkan kayak gitu. Kalau misalkan tegak lurusnya ke garis QR baru ke sini gitu. Nah, di sini berarti tegak lurusnya gimana? Kita coba-coba aja. Yang garis tegak lurus tuh yang terpendek pas ke kanan, pas ke kiri. Ya, agak miring ke kiri. Bener Bang Hasan Cihuy. Nah, ini tuh jadi misalkan ke sini. Hmm, bentar. Kayaknya pas deh segini. Apa kurang ya? Tapi harusnya segini deh. Soalnya kalau ke sini nggak nggak mungkin, soalnya di sini kalau kalau misalkan kita coba ke sini, ini tuh jadinya terlalu besar. Yang ininya sudut lancip, yang ini sudut tumpul. Yang sebelah kanan sudut tumpul, yang sebelah kiri sudut lancip. Tapi kalau ke sini pas sih harusnya. Ini sudut ini tegak lurus, ini tegak lurus. Setuju gak guys sampai sana? Setuju gak? Setuju gak guys? Jadi definisi titik ke garis tuh kayak gitu. Jadi harus apa sih? Harus tegak lurus ke sebuah garisnya gitu. Itu definisi dari titik ke garis.
Harusnya ya kayak gitu. Aman nggak guys? Aman nggak? Aman nggak? Atau ada penasaran? Kalau ditarik dari R yang mana tuh? Dari R yang ini ya. Iya, bisa bisa. Dari R ke sini, berarti yang penting tegak lurus aja. Kalau misalkan mau ditariknya ke garis mana, tegak lurus. Yang ke sini. Berarti ini tegak lurusnya ke sini. Kira-kira harusnya segini lah, tegak lurusnya gitu. Yang penting tegak lurus. Tegak lurus tuh jaraknya pas. Nggak pendek, nggak panjang gitu. Enggak sih, pas paling pendek sih. Paling pendek. Sorry, sorry, paling pendek harusnya. Soalnya kalau misalkan ke kanan, kalau misalkan ke kanan tuh lebih panjang daripada ke kiri. Daripada yang ini. Yang mana yang tengah ini, yang tegak lurus kayak gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak sampai sini? Aman nggak? Aman nggak? Aman, aman kah? Aman. Oke. Nah, karena di sini kita nggak bisa ketahui, misalkan di sini kita tuh pengen nyarinya apa sih? Maka jarak R ke benang. Jarak R ke benang berarti misalkan mana sih? Ini kita tulis apa ya? Pegi R S. Ini S. Nah, jarak RS-nya tuh berapa? RS-nya tuh berapa? Ditanyakan kan itu ya. R ke benang tuh RS-nya berapa? Nah, gimana cara kita nyari tahu? Di sini kita cuma punya informasi ini, ini, ini. Nah, cara kita nyari tahunya harusnya karena sisi R ke R-nya, sisi yang ini diketahui, sama sisi yang ini diketahui, kita bisa buat Pitagoras dulu, supaya bisa buat persamaan segitiga. Nanti, nah kayak gini. Jadi kita nyari jarak P aksen ke R. Panjang garis P aksen ke R. Panjang garis P aksen ke R itu sama dengan, karena ini Pitagoras ya, tegak lurus, jadi kita bisa pakai Pitagoras. Ada gilang galing juga ya. Apa nih? WA, WA. Nah, di sini P aksen R kuadrat karena Pitagoras sama dengan eh, R R aksen kuadrat plus P aksen R aksen R aksen kuadrat. Nah, di sini P aksen R R aksen P aksen R kuadrat sama dengan R ke R-nya itu kan 5 ya. 5 kuadrat 5 pi 5 pi kuadrat plus 6 pi kuadrat. Gak ngajak, parah banget. Ih, gila, gak ngajak. Gak ngajak, parah banget. Ih, kecewa banget, kecewa banget. Gak ngajak, anjir. Parah banget. Parah banget gak ngajak. Nah, di sini tuh, hmm, di sini gak diajak, anjir. Sedih banget ya. Wen, nih diajak. Nah, di sini kita bisa cari nih, P aksen R pakai Pitagoras saya. 5, berarti 5 pi kuadrat tuh 25 pi kuadrat ya. 25 pi kuadrat plus 36 pi kuadrat. Bener gak guys? Bener gak guys? Bener gak guys? Bener gak? Sampai sini bener gak? 25 pi kuadrat plus 36 pi kuadrat. Harusnya bener lah ya. Oke. P P aksen iya bener, P aksen R sama dengan 25 tambah 36. Karena ini pi kuadrat jadi bisa kita jumlahkan langsung. 61 25. Iya 61. 61 kah? Bentar. Trust issue anjir ngitung. Ya, 61. 61 pi kuadrat. 61 pi kuadrat karena di sini dikali, jadi kita bisa, karena di sini dikali, nah jadi kita bisa keluarin si pi kuadratnya. Jadi P aksen R tuh sama dengan akar 61 pi. Nah, di situ kita udah tahu nih akar 61 pi. Nah, setelah itu gimana caranya kita nyari tahu eh, tinggi dari tinggi lagi RS-nya kan di sini udah tahu ya. Akar 61 pi. Nah,
Nah, di sini kita bisa cari misalkan QS-nya kita pakai X. Jadi 10 pi-nya tuh 10 pi min X. Bener gak guys? Kalau misalkan kayak gitu. Dari P aksen ke S-nya sama dengan 10 pi min X. Jadi P aksen. Eh, kok nggak keluar anjir? Tintanya habis kah? Oh, iya tintanya habis. P aksen S sama dengan 10 pi min X. Karena QS-nya sama dengan X. Bener gak? Bener gak guys? Bener gak guys? Bener gak? Bener, bener kan? Bener gak sih? Apa salah? Bener ya? Harusnya. Harusnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat persamaan tinggi sama dengan tinggi. Karena eh, cara tinggi sama dengan tinggi pakai Pitagoras. Karena RS, misalkan nih, R, RS kuadrat sama dengan QR kuadrat. QR kuadrat min QS kuadrat. Nah, itu juga ada persamaan segitiga yang ini. Dan RS kuadrat sama dengan P aksen R kuadrat P aksen R kuadrat min P aksen S kuadrat. Nah, jadi kita bisa buat persamaan nih. RS kuadrat sama dengan RS kuadrat dengan segitiga yang ini dan segitiga yang satunya lagi, misalkan segitiga 1 dan segitiga 2 lah. Nah, kita di sini bisa tinggal ngitung nih berapa per berapanya. Jadi kita ngitung aja di sini langsung aja. Berarti ini tuh QR kuadratnya tuh berapa? QR kuadrat tuh 3 ya. 3 pi kuadrat min X kuadrat. Ini PR kuadratnya, P aksen R kuadratnya tuh akar 61 pi kuadrat min 10 pi kuadrat. 10 pi min X. Iya, P 10 pi min X kuadrat. Nah, di sini kita bisa ambil 3P kuadrat min X kuadrat sama dengan akar 61 pi kuadrat min 10 pi min X. Jangan lupa tanda kurung. Bentar. 10 pi min X kuadrat. Nah, di sini udah dapat nih persamaannya. Sampai sini ada yang mau nanya gak, guys? Sampai sini. Sampai sini aman gak? Aman gak, guys, sampai sini? Yang mau make sure itu QRS sisi miringnya yang QR kan? Iya, benar. Karena tegak lurusnya kan di sini. Tegak lurusnya di sisi S. Di sudut S, sorry. Jadi miringnya yang ini. Miringnya yang depannya si tegak lurus. Nah, jadi tinggal kita copy dulu ya. Supaya gampang. Kita copy dulu supaya gampang. 9 pi kuadrat min bener nggak sih 9 pi kuadrat bener ya, X kuadrat sama dengan akar 61 berarti 61 pi kuadrat min berarti ini X kuadrat min 20 pi X plus 100 pi. Bener nggak guys sampai sini? Bener ya? Iya bener. Coba kita pakai ini deh supaya nggak salah. 10 pi min X 100 pi kuadrat. Oh iya kuadratnya ya lupa. Sorry. Oh iya 10. Iya benar-benar 10 pi 10 pi. Ya benar. Sorry. 9. Jadi di sini karena ini kita distributifin
9 pi kuadrat min X kuadrat sama dengan 61 pi kuadrat min X kuadrat plus plus 20 pi X plus min 100 pi kuadrat. Di sini min X kuadrat habis. Oke. Terus bener nggak sih? Bener ya? Terus di sini kita jumlahkan 61 dikurang 100 pi. Berarti 39 ya? 9 pi kuadrat sama dengan min 39 pi kuadrat sama dengan plus 20 pi X. Kita kurangi kedua ruas dengan min 39, jadi 48 pi kuadrat sama dengan 20 pi X. Jadi karena kita pengen tahu nilai X-nya, kita isolasi nilai X. X-nya sama dengan 48 pi kuadrat per 20 pi. Jadi hasilnya di 9 12 ya, 12 per 5, bener gak? 12 per 5 pi. Bener guys? 12 per 5 pi. Bener gak guys? Sampai sini hasilnya bener gak? Beda. Bener ya harusnya? Nah, di sini kita pakai aman. Sampai sini aman ya berarti? Ada yang mau iniin gak guys? Atau ada yang mau ditanyain nggak? Kayak bingung di mana nih? Izin kalau boleh tahu, atau aman aja? Atau aman aja? Aman banget. Oke, aman banget. Nah, di sini kita bisa pakai, karena tadi kita udah tahu nih, kita udah punya segitiga ini. Kita punya segitiga ini. Pitagorasnya yang segitiga kecil, kita bakal pakai segitiga yang kecil yang QSR. Nah, kita pakai nih. Untuk mencarinya kita pakai, bentar dihapus dulu ya. Oke. Karena tadi QR itu berapa? 3 pi, oke. Jadi sama dengan 9 pi. Jangan langsung deh. 3 pi kuadrat min QS itu X ya, sama dengan X kan. Jadi 12 per 5 pi kuadrat. Di sini 9 pi kuadrat min 12 per 5 tuh berarti 144 per 25 ya. 144 per 25 pi kuadrat. Bener gak? Sampai sini bener gak? Apa salah? Bener ya? Aman, oke. Jadi di sini kita samakan penyebutnya. Jadi 9 itu 250 dikurang 25 225 per 25 dikurang 144 pi kuadratnya jangan lupa pi kuadrat. King itu nggak bisa pakai kesebangunan? Nggak bisa bang, soalnya informasinya nggak cukup. Informasinya nggak cukup kesebangunannya. Dan nggak ada sudut-sudut yang sama. Harusnya ya. Soalnya dilihat dari sini nggak ada sudut-sudut yang sama. Kalau misalkan yang tadi, yang nomor 3 tadi bisa, soalnya sudutnya sama. Dan informasinya nggak cukup juga. Gitu, harusnya ya. Kan kesebangunan tuh sudutnya sama ya. Sudutnya sama, jadi kita bisa tahu perbandingan panjangnya. Gitu sih harusnya. Informasi dari ininya nggak cukup juga. Kita nggak dapat nilai-nilai lain. Harusnya. Bentar, tulisannya jelek banget dah. Perasaan tulisan gue bagus. Izin. Nah, masalahnya di sini. Apakah
Yang ini ya? Yang yang ini sama yang kecil ini sama yang besar ini kah? Atau gimana? Nah, masalahnya, kita tuh nggak tahu kalau misalkan sudutnya tuh sudut yang besar ininya tuh bakal bisa sih, tapi bisa sih harusnya, soalnya sama ya. Tapi emang kita tahu nilai X-nya berapa? Nah, di situ kita nggak tahu sih nilai X-nya berapa kalau pakai kesebangunan. Soalnya kan, dua sisinya nggak tahu, sisi yang ini sama sisi yang ini kita nggak tahu. Kalau misalkan salah satu sisinya tahu harusnya bisa, harusnya. Kan kesebangunan tuh, eee, dicari X, iya benar. Nah, jadi tadi itu berapa? 225 ya? 225 pi kuadrat min 144 pi kuadrat per 25. Oke, 225 kurang 144 itu berapa? 81 ya? Bener nggak sih? Trust issue gua sama ngitung. 144 kurang 1. Oh iya, 81. 81 81 pi kuadrat per 25. Jadi, karena ini masih RS kuadrat, RS-nya RS-nya sama dengan akar 81 pi kuadrat per 25. RS-nya sama dengan 9 per 5 pi. Bener nggak sih? 9 per 5 pi. Bener nggak? Ada nggak jawabannya? 81 per 25. Oh, ini ada B. Iya, iya nggak sih? Apa 81 per 25? Bentar. Bener, bener, bener. Tersalah lagi. Oke, lanjut apa gimana guys? Lanjut apa gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena jujur tulisannya jelek, jadi takutnya sedikit bingung nih. Nguli banget, iya nguli banget kayak titik ke garis materi King Surya, mirip-mirip. Nah, di sini jika diketahui bahwa sin 53 sama dengan 4/5, sudut benang dengan alas pot adalah sudut benang dengan alas pot. Jadi berarti kita tuh udah ketahui nih. Aduh, mana? Mana ya tadi? Ya, jangan gambar ini deh, jelek. Mana tadi? Mana tadi? Oke. Jujur di tempat kalian hujan, mendung atau gimana guys? Jujur di sini kayak cerah tapi mendung. Gimana ya? Cerah tapi mendung gitu deh. Cerah tapi mendung. Hujan. Di mana tuh hujan kalau boleh tahu? Mendung. Nah, sama di sini juga cerah tapi mendung. Mendung tapi panas. Nah, iya, tukik sama Bang tukik. Cerah tapi panas. Nggak cerah tapi panas, maksudnya mendung tapi panas. Kalau cerah udah pasti panas. Sorry, sorry, sorry. Hujan badai. Itu kayaknya daerah Bang Duaton ini deh. Aduh, gimana ya? Daerah Bang Duaton gitu deh pokoknya. Nih, kita hapus-hapus dulu. Ah, ya udah ya. Tadi kan di sini kita udah ketahui ya, 8 pi ini nilai konstannya. Ya, misalkan di sini tuh udah ada sudut alfa. Di sini ada sudut beta, di sini tegak lurus. Nah, kita tuh pengen cari tahu sin yang hasilnya 4/5. Sin yang hasilnya 4/5 itu tuh sudut yang mana? Nah, misalkan kita coba sudut yang beta. Kan sin tuh misalkan kita buat persamaan. Sin theta sama dengan d per mi.
sin tuh kan D per mi ya? Setuju gak guys? Apa salah gua? Taunya sin tuh sa per mi. Ntar salah lagi. Setuju setuju gak guys? Apa salah? Setuju ya? Sin tuh D per mi. Nah, kita tuh harus mencari sudut yang 45 karena sudut benang dengan alas pot. Kan dengan alas pot tuh berarti alas pot ya? Alas pot tuh yang ini. Alas pot tuh yang ini, kalau enggak yang ini, kalau enggak yang ini. Itu tuh alas pot. Nah, kita harus mencari yang hasilnya 4/5. Nah, misalkan kita coba yang theta ini. Kita coba yang theta ini. Yang theta yang alpha yang di sini alpha ya. Alpha. Sorry kalau sin alpanya jelek. Bagus sih, tapi sin alpha sama dengan sinnya itu kan depannya ini ya, PR ya. 6 pi per 10 pi. 10 pi. Habis pi-nya kita jadi sin theta tuh sin alpha tuh sorry, sin alpha sama dengan 3/5. Oh, 3/5. Jadi bukan sin 53, bukan yang kita cari. Jika di Nah, kalau misalkan yang ini sin betanya, kita cari sin beta dengan alas pot. Kan dengan alas pot ya, sudut dengan benang alas pot. Jadi harusnya yang ini. Karena sudut benang dengan alas pot. Depannya tuh harus alas pot. Kan alas potnya tuh QR ya. Nah, jadi kita pakainya sin beta. Sin beta sama dengan berapa? 10 8 pi 8 pi per 10 pi. Nah, di sini habis. Jadi sin beta tuh sama dengan 4/5. 4/5 tuh tadi diketahui 53. Yang ini. Nah, jadi jawabannya sin 53 derajat sama dengan 4/5. Jadi karena alas spotnya yang QR, jadi kita langsung nyari, sebenarnya bisa langsung nyari aja sih. Tapi supaya kita tahu cara membuktikannya, nggak tahu sih, menurut gue kayak gitu. Jadi jawabannya yang C gitu. Sampai sini aman nggak guys? Sampai sini aman nggak guys? Sampai sini aman nggak guys? Apa gimana? Panas banget anjay, serius dah. Nggak bohong. Aman ya? Nah udah sampai jujur, soalnya cuma sampai sana doang. Jujur, si kita soalnya cuma sampai sana doang. Jujur. Soalnya bingung mau ini apa. Ada saran nggak kayak bagusnya soal apa? Udah bang 2 ton. Sorry banget nih kalau makan kelasnya Kak siapa Miss Abby ya yang hadir di sini. Pemegang fungsi boleh yang mana? Yang mana boleh tuh? Nanti nanti deh nextnya. Nextnya kapan ya? Minggu depan deh harusnya. Next. Boleh yang mana? Berarti kalau misalkan selain sin nanti dicari lagi gitu ya. Benar. Kalau selain sin, tapi karena tadi itu sebenarnya ada ini. Ada benar. Ada sudut benang dengan alas pot. Jadi dari sudut benang dengan alas pot. Jadi benang dengan alas potnya tuh yang pasti kita harus nyari sinnya. Yang mana yang hasilnya alas pot. Kalau misalkan di sini kan bukan alas pot ya. Kalau misalkan sudutnya di sini. Tapi kalau misalkan sudutnya di sini, itu tuh bakal jadi alas pot. Gitu. Dan hasilnya juga nggak sama ini. Jadi kita nyari sudut yang depannya tuh alas pot. Karena kan sinnya tuh D per mi ya. D per mi. Iya. Ya 53 tuh karena dari soalnya. Kan kalau misalkan sudutnya tuh sama dengan kalau nilai sin misalkan nilai sin betanya 4/5 berarti betanya tuh sama dengan 53 derajat gitu. Aman nggak Bang NY Bang Chelsea? Aduh, panas banget jujur. BTW banget guys, Miss Abby itu
Asik nggak ngajarnya? Pengen tahu dong, kan nggak pernah ya sama Miss Ebi. Kayak pengen banget nih izin. Izin kayak, aduh, belum pernah nih sama Miss Ebi, jujur. Seru tapi gitu, ya gitu, King. Tapi ya gitu tuh gimana maksudnya? Ya gitu, Bang. Maksudnya gimana? Ya gitu. Seru tapi ya gitu. Itu tuh gimana? Adalah pokoknya. Adalah pokoknya ntar gue buat terus deh kayak kayak Babe anjir. Adalah pokoknya nih emang ini ya membuat resah. Emang harus buat terus jir kayaknya kayak Babe. Setuju banget gue kalau kayak gitu. Paling sampai sana sih. Udah nggak ada soal lagi yang kita masukin. Cara save-nya tuh gimana? Bentar, kita save dulu, simpan. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Hmm, kalau misalkan gue bisa, kalau nggak bisa kayaknya nggak boleh. Boleh-boleh aja, drop aja. Soal yang apa tapi fungsi King, boleh, boleh, boleh. Fungsi aman sih harusnya kayaknya. Kalau fungsi. Kalian biasanya kalau belajar dengerin lagu apa enggak guys? Apa kagak? Kayak login banget. Oh ini ya. Kenapa tuh? Bang. Bang Max Verstappen. Cara memahami soal geometri. Jujur, gue kalau misalkan nggak paham tuh lihat pembahasan gitu. Kalau gue Bang Chelsea, analisisnya King gue kurangnya. Bentar, gimana cara ini ya? Bisa dimasukin kah? Bentar ya. Kita coba masukin apakah bisa. Seorang vapor melakukan atraksi mengeluarkan asap berbentuk lingkaran dari mulutnya. Setelah beberapa waktu, asap tersebut terbentuk cincin dengan jari-jari luar. R memanjang 1 cm setiap detik. Setelah 2,5 detik, oke. Jawabannya B bukan? Eh, bentar. Min 2,5 plus 1 bukan ya? Bener. Kerjain ulang. Itu kerjain ulang ini sih. Paling paling membuat pemahaman makin ini. Oke, oke, tapi apa ya? Chat GPT tuh base ke kita nanyanya gimana gitu. Menurut gua kayak gitu. Fungsi yang menyatakan jari-jari dalam asap setelah T lebih dari 2,5 detik. Jadi setiap 2,5 detik tuh mulai terbentuk mulai terbentuk dan memanjang 1,2 cm. Ini tuh bukan dari mulut, dari adalah asap air. Mana sih? Nggak keluar ya? Kenapa nggak keluar ya?
Bentar, ini tuh di soal padahal udah gua ini, boleh-boleh aja Mas Cah. Ini kita bahas satu soal yang ini aja deh, boleh kalau gua bisa. Bentar ya, Classroom, mana? Itu tuh yang mana ya? Nggak bisa dimasukin gambarnya kenapa ya? Gua nggak tahu kenapa. Coba kita SS bisa nggak ya? Kalau ke Surnal nggak bisa SS ya? Nggak bisa masukin gambar SS? Apa bisa? Gimana caranya? Bentar kita SS dulu. Ke menu gambar. Oh, iya ya, bentar. Ada AI lain yang oke nggak ya? Waduh, coba tanyain yang suka pakai AI itu. Boleh banget. Infonya dong. Saya juga mau tahu. Gemini. Gemini bagus sih kayaknya. Kayaknya ya. DeepSeek bagus. Kalau nggak salah katanya DeepSeek bagus banget. Katanya. Kita SS dulu soalnya Pak, bentar. Udah mau beres nih. Telatnya, ketelatan. Halo Bang Bang Bim Bim. Mana ya tadi? Soalnya tuh yang mana sih? Bukan ini. Kok nggak ada ya? Kayaknya ada ya? Yang di-share di mana? Di ini Bang. Di ini Bang Chelsea. Cara masukinnya gimana sih? Gue bingung. Nanti di tracker ada Bang Chelsea. Jujur, kita bingung nih. Gimana? Mana ya? Mana? Oh ini ya. Eh, yang mana sih? Cah, P, T, T. Oh ini. Oh, ya sorry dah. Mana kita tahu ya? Iya, sebanyak aku sih ya R itu bertambah sebagai R besar sebanyak 2,5 cm. Iya sih kayaknya. Harusnya gitu. Violet to fine latex. Salah Pak. Benar. Kok nggak keluar? Jujur, kenapa nggak keluar ya? Ini udah pencet nih. Udah pencet. Serius dah. Udah pencet. Kok nggak keluar? Kenapa nggak keluar ya? Kocak. Terus gimana? Nanti deh gua chat Bang Max Verstappen. VN bisa nggak? VN. Waduh, VN. Waduh. Jujur, nggak bisa dimasukin gambarnya dari tadi. VC aja. Ya, thank you banget guys. Thank you banget. Kita izin tutup dulu. Nanti gua chat deh Bang Max Verstappen. Record. Nggak bisa ditimpa. Nggak tahu caranya gimana. Kalau ini bisa. Kalau OneNote biasanya bisa. Thank you. Thank you Bang. Oke, thank you, thank you. Izin off.